Listrik mengambil peran penting di kehidupan di bumi, karena sebagian besar kehidupan kita bergantung pada listrik. Tanpa listrik, bumi sangat gelap dan kegiatan yang bergantung pada listrik pasti akan terganggu. Listrik dibangkitkan dari pembangkit listrik, didistribusikan oleh PLN sampai di rumah kita. Tapi, apa kamu tahu apa itu listrik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dasar listrik dan elektronika, kompetensi dasar kaidah kelistrikan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan berkenalan dengan tokoh utama pada kelistrikan, yaitu atom. Pertama kali teori atom dikemukakan oleh John Dalton. Ia mengemukakan bahwa atom merupakan bentuk terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, serta atom yang sama memiliki massa dan ukuran yang identik. Kemudian di tahun 1897, J.J. Thomson bereksperimen lebih lanjut pada atom dengan bereksperimen sinar katoda. Ia menemukan adanya elektron pada atom. Pada teori Thomson, atom tidak bermuatan sehingga area selain elektron adalah positif untuk menetralkan muatan negatifnya. Selanjutnya, pada 1920, proton ditemukan oleh Ernest Rutherford. Pada model atom Rutherford, elektron bergerak mengelilingi proton pada orbitnya, dan sebagian besar dari atom adalah area kosong. Di tahun 1932, James Chadwick menemukan adanya neutron pada atom. Kemudian Bohr menyempurnakan teori atom dari Rutherford, sehingga terciptalah teori atom Bohr yang menyatakan adanya inti atom atau nukleus yang terdiri atas neutron dan proton serta elektron yang mengorbit di sekitar inti atom. Atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama yang membuat atom tidak bermuatan atau netral. Tetapi saat atom kehilangan beberapa elektronnya, maka atom itu menjadi bermuatan positif atau kita sebut ion positif. Dan jika suatu atom mendapat tambahan elektron, maka atom tersebut menjadi bermuatan negatif atau ion negatif. Jika ada muatan negatif atau positif yang didekatkan, maka akan timbul gaya elektrostatis yang menyebabkan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik dan muatan sejenis akan saling menolak. Atau gaya ini biasa kita sebut dengan gaya Coulomb. Jika terdapat dua muatan yang berada pada jarak r, maka gaya elektrostatisnya dapat kita hitung dengan rumus Fc sama dengan K Q per R kuadrat, di mana K adalah konstanta hitung 9 kali 10 pangkat 9. Semakin besar muatan benda, maka semakin besar gaya elektrostatisnya. Tetapi jika jaraknya semakin jauh, maka gaya elektrostatisnya semakin kecil. Area di sekitar kumpulan muatan merupakan area yang memiliki potensial listrik. Jika terdapat dua area dengan jumlah muatan yang berbeda, berarti di situ terdapat beda potensial atau yang biasa kita kenal dengan tegangan. Area dengan muatan lebih positif akan memiliki potensial lebih tinggi, dan area yang bermuatan lebih negatif akan memiliki potensial lebih rendah. Tapi pada area dengan beda potensial ini, jika dihubungkan dengan penghantar,
maka arus elektron akan mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Banyak elektron yang mengalir tiap detik, ini yang kita sebut dengan arus. Arah arus elektron berbeda dengan arah arus listrik ya. Hal ini terjadi pada baterai. Pada rangkaian listrik tertutup yang terdapat baterai dan lampu dengan penghantar, aliran elektron dapat menyalakan lampu. Arah arusnya dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Dan aliran arus ini hanya satu arah atau kita sebut dengan arus searah atau direct current. Berbeda dengan stop kontak. Jika lampu dihubungkan dengan stop kontak, alirannya bergantian dari dua arah atau kita mengenalnya dengan alternating current atau arus bolak-balik. Demikian penjelasan singkat mengenai listrik. Bijaklah dalam memanfaatkan listrik untuk kelangsungan hidup di bumi. Semoga bermanfaat.